학교 가는구나. 아저씨 우산 좀 씌워줄래? Di awal cerita, diperlihatkan seorang ibu yang bernama Kim Mi-hee. Ia sedang bersiap-siap untuk menghadiri sebuah acara. 야, 다 했다. 다 하고 있다. Setelah acara berakhir, tanpa diduga, ia harus membayar semua makanan yang dipesan selama acara. Itu semua karena dorongan sahabatnya, yang juga merupakan orang tua dari teman sekolah anaknya yang bernama Sowon. 카드 되지요? 니 얼마 있노? 네, 10살. Dalam perjalanan pulang, sahabatnya menyarankan agar Mi-hee memberitahu suaminya tentang kehamilannya. Namun, Mi-hee tahu bahwa suaminya yang bernama Jung Dong-hun tidak akan terlalu peduli terhadap hal semacam itu. Sementara itu, di sisi lain, Dong-hun diperlihatkan sedang bekerja di sebuah pabrik. Ia memiliki sahabat dekat sekaligus manajer di tempat kerjanya, yaitu Kwak Guang-sik. Saat jam makan siang tiba, saking dekatnya dengan Guang-sik, Dong-hun pun rela berbagi sepotong ayam dengannya agar bisa makan bersama. 넘어가나? 저강은 이제 말라가도 마누라 똥배는 니네 집에서 밥도 못 얻어먹고. Di sekolah, Sowon mengalami kesulitan saat mengerjakan sebuah soal. Saat sedang berpikir, ia tidak sengaja melihat layangan yang tersangkut di dahan pohon. Ia pun menghampiri layangan itu. Tetapi ketika sampai di sana, layangan tersebut sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya, sambil menonton kartun favoritnya, Sowon meminta ayahnya untuk mengikat rambutnya. Namun karena hujan turun cukup deras, ayahnya harus berangkat kerja lebih awal. Ia buru-buru mengambil payung dan segera pergi. Saat hendak berangkat, ia merasa ada seseorang yang datang ke tokonya. Dengan rasa penasaran, ia pun memeriksanya. Namun, yang ia temukan hanyalah sebuah botol yang tergeletak di lantai dan selembar kertas yang bertuliskan, "Kami akan kembali." Pagi itu, Sowon berjalan menuju sekolah seperti biasa. Tanpa ia sadari, ibunya mengikutinya dari belakang. Mi-hee ingin mengantarkan Sowon, tapi anaknya menolak karena ingin mandiri. Lalu ibunya berpesan agar Sowon melewati jalan utama supaya lebih aman. Saat hampir sampai di sekolah, Sowon melihat seseorang pria yang membawa layangan. Gerak-geriknya ini terasa aneh, tapi Sowon tidak curiga. Tanpa ia duga, pria itu tiba-tiba menyerangnya dan melakukan perbuatan yang keji. Tidak lama kemudian, seorang inspektur menelepon ayahnya dan memberitahu kejadian mengerikan tersebut. Mendengar kabar itu, Dong-hun pun langsung bergegas ke rumah sakit. Sementara itu, Mi-hee pun sedang duduk sambil mengecek tagihan saat telepon berdering. Ternyata itu adalah temannya yang memberitahu bahwa Sowon menjadi korban kekerasan seksual di dekat sekolah. Seketika tubuh Mi-hee pun terasa lemas. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju ke rumah sakit. Saat tiba dan melihat kondisi Sowon yang penuh luka, Mi-hee sangat terkejut hingga tubuhnya tidak sanggup untuk bertahan. Ia langsung pingsan di tempat. 혹시라도 대장과 소장의 일부. Tidak lama kemudian, seorang perawat datang dan meminta salah satu dari mereka masuk ke ruang operasi. Setelah berpikir sejenak, ayahnya akhirnya memutuskan untuk masuk meskipun dengan hati yang berat.
Di dalam ruang konsultasi, dokter menyampaikan bahwa untuk menyelamatkan nyawa Sowon, mereka harus melakukan operasi pengangkatan sebagian usus besar dan usus halusnya. Sang ayah hanya terdiam, matanya berkaca-kaca menahan emosi yang berkecamuk di dadanya. Meskipun berat, ia sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara agar putrinya tetap hidup. Hatinya semakin hancur ketika dokter menambahkan bahwa setelah operasi, Sowon harus menggunakan kantong kolostomi, yaitu adalah kantong buatan yang akan menggantikan fungsi ususnya di luar tubuh. Begitu operasinya selesai, ibunya bergegas menuju ruang perawatan untuk melihat kondisi Sowon. Namun, saat melihat tubuh kecil putrinya yang masih lemah dan penuh luka, perasaan sedih serta ketakutan yang begitu mendalam membuatnya tidak sanggup bertahan lama-lama di sana. Ia pun memilih untuk pergi, mencoba menenangkan dirinya. Sementara itu, ayahnya tetap tinggal di samping Sowon, menggenggam tangannya erat dengan harapan ia segera sadar. Tidak disangka kelopak mata Sowon perlahan terbuka. Dengan suara yang lirih, ia memohon kepada ayahnya untuk menangkap pria yang telah menyakitinya. Ia masih mengingat dengan jelas ciri-ciri pelaku yang mengenakan celana krem dan rompi. Mendengar permintaan itu, ayahnya mencoba menenangkan putrinya, meminta agar ia tidak terus memikirkan kejadian tersebut. 나중에 이야기하자. 라자 씨랑 만났는데 그이다 우리 소원이 한숨 자자. Tidak lama berselang, seorang petugas kepolisian datang membawa kabar bahwa sidik jari pelaku telah ditemukan di lokasi kejadian, dan mereka segera berusaha melacak keberadaannya. Mendengar hal itu, ayahnya pun segera menuju kantor polisi untuk memastikan informasi tersebut. Sayangnya, karena terlalu banyak sidik jari yang ditemukan, polisi belum dapat menentukan siapa pelakunya, kecuali jika ada kesaksian langsung dari Sowon. 당장 잡을 수 있습니까? 피해자가 Ayahnya Sowon kembali ke rumah sakit dan berbicara dengan istrinya mengenai kemungkinan meminta Sowon agar mau bersaksi. Ia ingin agar pelaku ini segera ditangkap dan diadili. Namun Mihe dengan tegas menolak. Baginya membiarkan Sowon mengingat kembali kejadian tragis itu hanya akan memperparah trauma yang dialaminya. Perdebatan pun tidak terhindarkan. Melihat kebuntuan ini, pihak kepolisian menyarankan agar mereka mengikuti sebuah program yang bernama Sunflower Center, yaitu sebuah layanan khusus untuk menangani anak-anak korban kekerasan dan trauma. Namun Ibu Sowon yang larut dalam emosi memilih pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 야, 아버님은 집에 가셔서 Keesokan harinya, Donghun mengunjungi psikolog dari Sunflower Center untuk meminta bantuan. Ia berharap agar Sowon bisa memberikan kesaksian yang dapat membantu menangkap pelaku dan menegakkan keadilan. Psikolog tersebut dengan penuh pengertian setuju untuk memberikan dukungannya. Setelah berbicara sebentar dengan Donghun, psikolog itu pun memasuki kamar perawatan Sowon. Dengan suara yang lembut dan penuh hati-hati, ia mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Secara perlahan, Sowon mulai mengungkapkan perasaannya. Dalam sesi rekaman yang dilakukan, ia menunjuk gambar wajah pelaku yang disiapkan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk kesaksian. Keesokan harinya, kabar baik akhirnya datang. Polisi berhasil menangkap pelaku yang telah menghancurkan hidup Sowon di kamar kosnya. Sementara itu, Donghun sedang menyiapkan perpindahan Sowon ke kamar perawatan yang lebih nyaman. Namun teleponnya tiba-tiba berdering. Polisi memberikan kabar bahwa pria yang telah menyebabkan penderitaan putrinya sudah ditangkap. Mendengar kabar itu, Donghun langsung bergegas menuju kantor polisi. Namun sesampainya di sana, ia mendapati kerumunan wartawan yang sudah memenuhi tempat tersebut. Karena tidak bisa melihat wajah pelaku, akhirnya Donghun pun pergi. Di tempat lain, sahabatnya Guangsik yang melihat berita tersebut di televisi segera menghubungi Donghun. Dengan nada cemas, ia menyarankan agar Donghun segera memindahkan Sowon ke tempat yang lebih aman.
khawatir jika wartawan akan mengganggu mereka lebih lanjut. Sayangnya, apa yang dikhawatirkan Gwang-sik terjadi. Wartawan sudah mengetahui keberadaan Sowon di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Dong-hun mencari tempat yang aman, berusaha menghindari kejaran wartawan. Sesampainya di tempat yang lebih aman, Dong-hun panik ketika melihat kantong kolostomi Sowon yang bocor. Ia berusaha membersihkannya secepat mungkin. Namun, tanpa sadar, tindakannya ini justru membuat Sowon semakin ketakutan. Trauma yang dialaminya membuatnya takut kepada semua pria, bahkan kepada ayahnya sendiri. Sementara itu, Mihei yang tengah mencari bantuan medis tiba-tiba pingsan. Kelelahan fisik dan tekanan emosional yang dia rasakan akhirnya mencapai titik puncaknya. Ternyata ia juga tengah mengandung anak kedua. Ketika Dong-hun mengetahui kabar ini, perasaan kesedihan dan penyesalan menyelimutinya. Betapa ia merasakan bersalah karena tidak menyadari bahwa istrinya ini tengah hamil. 울지 말라니. 안 나오려고 그랬나? Pada malam hari, Dong-hun mendekati kamar Sowon dengan sangat hati-hati. Ia memberitahukan putrinya bahwa ibunya sedang hamil dan akan memberinya seorang adik, sesuatu yang selalu diinginkan Sowon selama ini. Namun bukannya merasa bahagia, Sowon justru menutup wajahnya dan terdiam. Melihat hal itu, Dong-hun memilih untuk menunggu di luar kamar, berharap suatu saat Sowon akan lebih terbuka. Tidak lama kemudian, seorang petugas datang membawa kartu nama dari Sunflower Center serta balon Kokomong. Melihat balon tersebut, Dong-hun tiba-tiba mendapatkan ide untuk mengurangi ketakutan Sowon terhadapnya. Keesokan harinya, Dong-hun yang hendak membayar tagihan rumah sakit mendapat pesan singkat yang mengabarkan bahwa sidang pelaku akan berlangsung pada hari Selasa pukul 11. Karena tidak punya cukup uang untuk biaya rumah sakit, ia langsung menghubungi sahabatnya Gwang-sik untuk meminjam uang. 여보세요. 빌리는 사람답게 매달려야지. 내가 우리 마누라 몰래 들어오면 적금이 하나. Hari persidangan pun tiba. Di dalam ruang sidang, pelaku dengan sikap tanpa penyesalan itu menyampaikan pernyataan yang sulit diterima. Ia mengaku tidak ingat apa-apa karena saat kejadian ia sedang mabuk. Ia juga mengatakan bahwa beberapa hari sebelum peristiwa itu, sepatu dan rompinya hilang. Anehnya, setelah kejadian, rompi tersebut tiba-tiba muncul kembali di halaman rumahnya. 자, 10분간 휴정하겠습니다. Sementara itu di rumah sakit, psikolog dari Sunflower Center berusaha menghibur Sowon dengan menampilkan badut Kokomong yang menari di hadapannya. Dong-hun awalnya bingung melihat Sowon yang tersenyum, yang merupakan senyum pertama sejak peristiwa yang mengerikan itu. Namun ia terkejut saat menyadari bahwa orang di balik kostum Kokomong adalah istrinya sendiri. Melihat istrinya yang rela melakukan apapun demi kebahagiaan Sowon, Dong-hun merasakan kehangatan yang sempat hilang dalam keluarga mereka. Dong-hun berencana menyewa kostum Kokomong lagi untuk membuat Sowon tersenyum. Namun karena semua uangnya sudah habis untuk biaya pengobatan, ia tidak mampu menyewanya. Melihat kesungguhan hati Dong-hun, pemilik kostum merasa iba dan meminjamkan kostum itu secara gratis. 고맙습니다. Keesokan harinya, psikolog dari Sunflower Center melakukan sesi terapi dengan Sowon, menggunakan metode gambar untuk membantu Sowon berbicara lagi. Dengan sabar, psikolog tersebut berhasil membuat Sowon mengeluarkan suaranya. Dari terapi itu, terungkaplah bahwa Sowon merasa malu dengan apa yang terjadi padanya. Ia khawatir tidak bisa kembali ke sekolah, merasa menjadi beban bagi orang tuanya.
Sementara itu, Yongsuk yang merindukan Sowon di sekolah datang ke rumahnya untuk memberikan dukungan dengan menempelkan surat di pintu rumah. Aksinya ini menginspirasi teman-temannya untuk melakukan hal serupa. Ibu Yongsuk juga membantu membersihkan rumah tangga keluarga Sowon dan memberi pakaian untuk calon adik Sowon. Ketika tiba saatnya untuk kembali ke rumah, Donghun dan Mihae mempersiapkan kejutan untuk menyambut Sowon. Namun, Sowon masih diliputi akan ketakutan. Ia merasa cemas membayangkan kembali tinggal di rumah. Menyadari perasaan putrinya, Donghun dengan lembut mengajaknya untuk bersiap. Dalam perjalanan pulang, Sowon merasa sesak nafas dan mual saat melihat lokasi kejadian. Namun begitu sampai di rumah, ia terkejut melihat banyak surat dan tulisan penuh kasih dari teman-temannya yang menempel di dinding. Rumah yang semula terasa kotor, kini terlihat bersih dan rapi berkat bantuan keluarga dan para sahabatnya. Esok harinya, Sowon bersiap kembali ke sekolah. Ia ditemani ibunya Yongsuk dan teman-temannya. Ketika mereka melewati lokasi kejadian, Sowon sempat merasa takut. Namun, pandangannya tertuju pada sosok badut Kokomong, karakter favoritnya yang berdiri di kejauhan. Melihatnya, senyumnya perlahan muncul kembali. Pada malam hari, Donghun sadar bahwa suara kantong kolostomi mengganggu Sowon. Untuk mengalihkan perhatian, ia memasukkan permen ke dalam tas kecil milik Sowon. Berharap suara permen itu bisa menutupi suara kantong tersebut. Keesokan paginya, Sowon berangkat ke sekolah bersama Yongsik. Saat jam makan siang, Donghun pun mengenakan kostum Kokomong dan pergi ke sekolah untuk menghibur putrinya. Memastikan Sowon ini tetap merasa bahagia meski berada di lingkungan yang baru. Dalam perjalanan pulang, seorang teman Sowon bertanya, mengapa ia selalu membawa tas kecil. Sowon kemudian mengeluarkan permen dari dalam tas dan membagikannya kepada teman-temannya, berusaha mengalihkan perhatian mereka dari kantong kolostomi yang dia kenakan. Esok harinya, Donghun menerima surat dari pengadilan yang memberitahukan bahwa Sowon harus hadir dalam persidangan selanjutnya. Penuh kebingungan dan kekhawatiran, ia menemui inspektur polisi untuk mencari tahu alasan keputusan tersebut. Inspektur menjelaskan bahwa jika Sowon tidak memberikan kesaksian, hukuman bagi pelaku hanya akan berlangsung selama 15 tahun. Pada malam harinya, di rumah, Donghun menceritakan kepada Mihae bahwa dalam 8 atau 9 tahun pelaku akan dibebaskan. Rasa marah dan frustasinya itu membuatnya semakin gelisah. Dengan suara yang berat ia mengatakan bahwa jika persidangan tidak berjalan adil, ia akan menghilangkan nyawa pelaku dengan tangannya sendiri. Tanpa mereka sadari, Sowon yang seharusnya sudah tertidur ternyata mendengar percakapan tersebut. Ia merasa cemas dan tidak ingin ayahnya melakukan sesuatu yang dapat merusak hidupnya. Pada hari persidangan kedua, ruang sidang dipenuhi wartawan dan keluarga korban. Sowon memberikan kesaksiannya dengan penuh keberanian. Meskipun tidak berkata-kata, ia dengan tegas menunjuk foto pelaku yang telah menghancurkan hidupnya. Pelaku tetap membela diri, mengklaim bahwa ia tidak ingat apa yang terjadi karena saat kejadian ia sedang mabuk. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada si pelaku dan menolak kompensasi yang diajukan keluarga korban. Keputusan tersebut menambah ketidakpuasan di hati Donghun dan para pendukungnya. Beberapa minggu kemudian, keluarga mereka merasakan kebahagiaan yang kecil. Di rumah sakit, Sowon berdiri di samping tempat tidur ibunya, menatap adik kecilnya yang baru saja lahir. Mihae tersenyum lembut dan memberitahu bahwa bayi itu diberi nama Somang, yang berarti harapan. Nama tersebut menjadi simbol harapan baru bagi keluarga mereka yang perlahan pulih dari keterpurukan. Hari-hari pun berlalu dan Sowon kembali melanjutkan rutinitasnya. Namun ada perubahan kecil yang mengharuskan dirinya pulang lebih awal dari sekolah pada jam istirahat kedua untuk menjaga kesehatannya.
Ia merasa cemas karena teman-temannya akan mengucilkannya karena perbedaan yang dia alami itu. Sesampainya di rumah, Sowon duduk di lantai kamarnya dan membuka kotak berisi mainan yang ia buat sendiri. Dengan hati-hati, ia mengambil satu mainan dan berjalan menuju tempat tidur Somang. Senyum kecilnya itu muncul di wajahnya ketika ia mengajak adiknya bermain. Walaupun banyak hal yang telah berubah, Sowon tetap merasa bersyukur. Kini ia tidak merasa sendirian lagi. Kehadiran Somang membawa kebahagiaan baru dan menyatukan kembali keluarganya. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya selalu semangat merekap alur cerita film tersedih lainnya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih.